kelompok manakah yang benar dan akan selamat di akhir zaman ini? Kalau cari kelompok pertama ya yang muslim gitu ya. Muslim di kalangan umat Islam ini juga banyak terpecah-pecah kan. Ya muslim atau umat Islam yang akidahnya lurus. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu adalah kelompok mayoritas ya. Nabi SAW kan juga pernah berwasiat alaikum bisawadil a'dham kan gitu ya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Di dunia ini kelompok mayoritas adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada hadis, kepada hasil ijtihad para sahabat ya, atau juga hasil ijtihad para ulama salaf. Maka mereka ini yang melestarikan ajaran Islam secara baik dan benar, itu ternyata diikuti oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia sampai detik ini ya. Mungkin yang lebih mudah kita katakan ini kalau dari segi akidah mengikuti mazhab Asy'ari atau Maturidi ya. Kalau dari segi fikih itu ada 4 mazhab yang mereka ikuti, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu pengikut dari salah satu dari 4 mazhab ini ya. Tuh. Kemudian kalau dari segi akhlak atau tasawuf, mereka ini adalah orang-orang Islam yang mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi, itu perintis ilmu tasawuf yang selaras dengan syariat. Jadi ada sebagian orang yang ingin bertasawuf tapi anti syariat, nah, ini sesat. Nah, jadi sebenarnya yang benar itu kalau ada seseorang yang dia mengamalkan syariat, syariat itu hukum-hukum ya. Misalnya sholat hukumnya wajib maka dilaksanakan sholat. Minum khamr hukumnya haram maka ditinggalkan minum khamr, kan gitu lah. Ini namanya syariat. Dia mengamalkan semua itu kemudian berakhlak yang baik. Karena yang namanya tasawuf itu adalah akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW kan bersabda, innama ba'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi di sini diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesamanya ya. Maksudnya hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya atau horizontal antara sesamanya, itu namanya akhlak ya. Maka kalau seorang itu berakhlak yang baik, maka dia bisa beribadah dengan cara yang baik. Atau dia baik kepada masyarakat, berakhlak yang baik, maka dia bermuamalah, bergaul ini dengan cara yang baik. Itulah ajaran akhlak, dan kata lain dari akhlak adalah tasawuf. Maka Imam Junaid al-Baghdadi meletakkan dasar bahwasanya akhlak yang benar menurut syariat Islam, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut para sahabat dan para ulama yang lainnya, itu adalah akhlak yang sesuai atau tasawuf yang sesuai dengan ajaran syariat. Jadi syariat kemudian tasawuf sekaligus akidah. Akidah itu keyakinan ya, ilmu ketauhidan. Itu tidak boleh melenceng 3 hal tersebut. Nah, kalau sudah 3 hal tersebut tidak melenceng, maka itulah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ulama-ulama setelah Imam Junaid al-Baghdadi yang beliau itu meramu gitu ya. Bukan beliau yang mengarang, bukan, tapi meramu. Ya, ibarat meramu sebuah permasalahan yang timbul di masa beliau, namanya tasawuf berbingkai syariat. Maka diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali itu juga mengikuti langkah Imam Junaid al-Baghdadi. Mungkin juga di kalangan para habaib ada seorang ahli tasawuf yang ternama, beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah, ini juga mempunyai pemahaman-pemahaman dan karangan-karangan buku yang sampai pada kita. Nah, itulah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kelompok ini kelak yang paling selamat tatkala terjadi huru-hara kiamat, juga sebelum datangnya hari kiamat, yaitu masanya masa ad-dajjalun atau al-kadzabun ya, pembohong-pembohong agama ya, atau dajjal-dajjal junior yang jumlahnya berapa kali tadi? Sekitar 30. Apakah persis 30? Enggak. Bahkan mungkin lebih dari 30 itu mungkin terjadi.
Tapi kalimat 30 seperti itu kalau di dalam hadis ya, dikatakan yadullu alal kathrah, menunjukkan nominal yang banyak. Maksudnya kalau ada dalam hadis itu menyebutkan salasun ya, 30 gitu ya, itu bukan artinya 30 tepat gitu, hitungannya 1, 2, 3, nominalnya 30, enggak begitu. Tapi menurut para ulama dikatakan yadullu alal kathrah, menunjukkan arti jamak banyak ya, sebagai sindiran ya. Seperti dalam hadis yang lain disebutkan kelak umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah 73 golongan tepat 73? Enggak. Dikatakan ya dulu alal kasra, menunjukkan arti jamak, yaitu banyak. Bahkan bisa 1000 apa? Kalau dihitung sekarang ini ya. Nah, kurang lebih begitulah inti di dalam keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Pak Kiai, bagaimana cara untuk menyelamatkan akidah Islam di zaman fitnah ini? Ya, cara menyelamatkan akidah Islam di zaman fitnah ad-dajjalun ya, atau al-kadzabun itu ya, para pembohong-pembohong agama sudah bermunculan. Sekarang ini seperti zamannya juga. Banyak orang yang bukan ulama tapi mengaku jadi ulama. Ya, berbicara agama, berbicara keumatan, padahal dia ini adalah orang-orang awam, namanya Ruwaibidah namanya. Ruwaibidah adalah orang awam yang dia tidak mempunyai kapasitas sebagai ulama, tiba-tiba bicara tentang keumatan, mengatur, akhirnya rusak semua ya dah. Ditanya oleh orang-orang awam, dia su'ilu gitu ya. Kemudian ditanya, kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia berfatwa, berani berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu fa'adallu. Maka kelompok ini yaitu Dajjalun tadi itu atau kadzabun ini yang ngaku-ngaku ya dah. Ini dallu, tersesat, wa'adallu, dan menyesatkan umat. Ini sudah sering terjadi ya. Nah, cara kita bagaimana? Ya belajar ilmu agama yang benar kepada sumber yang benar ya, menggunakan kitab-kitab para ulama salaf yang benar. Nah, insya Allah dengan demikian kita akan terbimbing dengan baik. Tapi kalau kita ini tidak mau dekat dengan para ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus ya, wah, kita asal-asalan hidup, bergaul dengan semau kita, tidak ada batas-batas, akan tersesat kita. Atau kita juga berkiblat kepada orang yang suka hura-hura, artinya tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi suka hura-hura. Apalagi sekarang musimnya medsos. Orang itu lebih senang pada orang yang suka tampil, suka ini, dan padahal orang yang tampil itu memang ada di kalangan orang yang suka tampil di tengah masyarakat adalah orang-orang yang baik, yang akidahnya lurus, yang bisa diikuti seperti tokoh-tokoh kita, tapi ada juga di antara mereka yang suka tampil saja tanpa ilmu. Ya, yang penting ratingnya tinggi. Nah, cari follower kan gitu kalau zaman sekarang. Wah, ini banyak sesatnya ini. Ya. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti ulama-ulama yang sudah jelas di tengah masyarakat, oh ini garisnya garis lurus. Ya. Nah, maka insya Allah kita akan terbentengi gitu ya. Baik itu secara langsung belajarnya dan itu lebih baik, atau juga lewat medsos tapi memilih tokoh-tokoh ulama-ulama yang masih lurus, akidahnya lurus, ya dah, akhlaknya lurus, syariatnya juga lurus, tidak neko-neko, kiblatnya kepada Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kias yang dilakukan oleh para ulama, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu kan aturannya, maka insya Allah kita masih bisa lurus, begitu.